cerita masa kecil yang tidak bakal terlupakan karena itu mengusik perasaan hati, pikiran, karena sungguh kejadian ini sangat menakutkan pada waktu kita masih kecil. Kebiasaan kami di desa yang hidup di daerah Salatiga, tepatnya di Jalan Imam Bonjol Salatiga. Kalau yang sudah tahu Salatiga pasti tahu Jalan Imam Bonjol itu. Ada jalan yang namanya Jalan Kalimangka, jalan tembus yang berupa jalan di tengahnya itu jalan batu, kotak-kotak kubus, tiga batu berjajar. Jalan tembus itu menghubungkan Jalan Imam Bonjol melewat jalan turunan sawah, kemudian menanjak. Pas tanjakan di sebelah kiri itu adalah makam, namanya makam Kalimangka. Tapi kami anak-anak di wilayah itu, di desa Sinoman itu, tidak pernah merasa takut, tapi orang lain selalu takut karena banyak kejadian di situ. Malam hari tiba-tiba ada andong kereta kuda yang bisa masuk ke gang itu, padahal secara kenyataan sebenarnya tidak akan mungkin bisa masuk, karena di ujung masuk jalan Sinoman tempel dalam Kalimangka itu ada dua patok yang tidak mungkin dilalui oleh andong. Tapi kejadian itu sering terjadi sehingga kami ya takut, tapi tetap aja kehidupan tetap berjalan. Namanya anak-anak, kami masih SD pada waktu, karena tahun itu sekitar tahun 63-an, 64. Kami masih kecil-kecil. Kalau liburan itu kami selalu bermain malam, petak umpet tapi malam hari. Nah, di ujung rumah itu Jalan Imam Bonjol nomor 22 itu ada rumah besar yang terkenal wingit atau angker. Siang hari banyak kejadian yang aneh, tapi kami tetap bermain petak umpet di wilayah itu. Di bagian pinggir rumah, sudut pinggir belakang itu berhimpitan dengan Jalan Kalimangka tadi yang menuju jalan tembus. Di sudut ujung halaman itu ada sumur. Yang orang anak-anak menyebutnya sumur Kuncung Bau. Nah, karena kondisinya malam hari, kita main petak umpet 12 orang dibagi 6 itu yang ngumpet, 6 yang mencari, saling tembak. Dulu istilahnya itu kalau disebut misalnya dor dek nunu, itu dia harus keluar, sudah mati harus keluar, kalah satu. Dor dek toto sama juga. Nah, kejadiannya tidak kejadian itu di dekat sumur Kuncung Bau itu. Di ujung pojok berbatasan dengan rumah teman saya yang lain itu ada pohon kelengkeng. Dari jalan posisinya agak turun ke bawah. Nah, saya sendiri itu kemudian jadi tim yang mencari musuh yang ngumpet. Nah, sambil mengendap-endap karena gelap, lewat gang Jalan Kalimangka itu sampailah pada posisi pohon kelengkeng yang rimbun itu. Nah, karena pohon itu rimbun, kemudian saya tengok di bawah pohon kelengkeng itu ada anak yang tengkurap, ngumpet. Nah, saya pikir ini namanya Nunu, Dek Nunu, yang sekarang sudah jadi insinyur juga. Nah, karena saya lihat itu pasti Dek Nunu, tak tembak, dor Dek Nunu, diam saja, dor Dek Nunu, diam saja. 3 kali tetap diam aja. Akhirnya saya ngambil batu, lempar sekuat-kuatnya, dah, bangun rupa-rupanya. Tapi apa yang terjadi? Dia bangun, rambutnya panjang, kayak
Orang menakutkan itu. Lah arah itu mengat dia berdiri, rambut panjang, lari. Rupa-rupanya lari ke arah selatan di tempat pohon-pohon pisang. Yang namanya Nunu ada di sana. Kesakitan, bilang, siapa yang lempar saya? Padahal jaraknya jauh, kira-kira 25 meter. Yang menakutkan setelah berdiri itu, rambutnya kayak rambut geni. Wajah gua semua anak lari semua. Rambut geni semua lari. Itu, wah, namanya anak-anak semua pulang. Ngumpul di pinggir jalan besar yang namanya Jalan Imam Bonjol di bawah lampu listrik. Semua diskusi. Wah, ini sudah enggak benar. Semua pada ketakutan. Yang paling menakutkan saya dan adik saya namanya Budi, nggak berani pulang karena harus lewat pohon yang tepatnya rambut geni tadi. Itulah kejadian pas masa kecil di jalan itu yang memang terkenal jalan sangat angker. Termasuk cerita yang lebih itu mengenai sumur Pucung Bawuk.